Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan udah lama nih nggak buat video panjang lagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita buat video. Jadi sampai sekarang tuh masih banyak kalau di Instagram saya buat video-video pendek tuh selalu nanya bagaimana perawatannya bang. Kok ikannya bisa sehat, terus kok nggak pakai daun ketapang bang. Jadi sebenarnya untuk merawat ikan cupang ini termasuk ikan yang gampang teman-teman, tapi kadang kita terlalu banyak masuk ilmu tanpa satupun yang kita praktekin atau kita riset sendiri. Nah itu yang salah sebenarnya. Jadi kita selalu taunya katanya kalau pakai ini gini, katanya kalau begini begini. Jadi selalu katanya tanpa kita praktekin teman-teman. Dan kalau saya pribadi lebih seneng buat langsung aja coba gitu. Mulai dari perawatan yang tanpa daun ketapang. Itu saya sebenarnya awalnya juga coba-coba. Pengen coba gitu. Masa iya harus pakai daun ketapang terus, nyari terus, ngolah terus, atau nggak beli terus, kan lumayan juga. Saya pernah coba waktu itu bandingin blue rim tanpa ketapang, pakai ketapang yang agak soft sama yang paling pekat. Ternyata mutasinya sama semua, alhamdulillah. Nggak ada perbedaan. Jadi saya simpulkan nggak terlalu ngaruh ternyata. Terus untuk air, saya pernah pakai air bening teman-teman tanpa garam ikan. Ternyata ikan banyak yang bermasalah, banyak yang sakit. Tapi begitu saya coba pakai garam ikan lagi, ternyata alhamdulillah ikannya pada sehat. Jadi ya semuanya juga awalnya uji coba juga teman-teman. Di beberapa ikan doang, nggak langsung semua. Jadi untuk merawat ikan ini, kalau kita udah dapat referensi ilmu, coba dipraktekin teman-teman. Coba dipraktekin langsung, coba dipakai salah satu ilmu yang teman-teman kira-kira cocok. Nanti kalau emang kurang cocok, bisa ganti lagi. Intinya sih ya coba aja sih, jangan takut coba untuk 1-2 ikan, insya Allah nggak ada masalah kok. Dan ada hal penting lain tentang merawat ikan cupang ini, gimana biar sehat. Jadi pada dasarnya ngerawat ikan ini bukan ngerawat selama 1 minggu doang teman-teman. Nah ini yang kadang salah kaprah juga. Jadi ngerawat ikan ini biar tetap sehat, terus ikannya aktif mau ngedok, itu juga perawatan jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi bukan di seminggu pertama nih teman-teman ngerawat rajin, ganti air rutin 2 minggu pertama deh. Selama 2 minggu itu pemberian pakan rutin, jadwalnya nggak bolong-bolong, terus pergantian air rutin, nggak bolong-bolong. Nah pasti ikan sehat tuh insya Allah dalam perawatan yang intens itu. Nah terkadang kita yang cuma miara aja, yang hobi aja, punya kesibukan entah kerja atau nanti pergi keluar kota atau kemana. Nah di situ momen yang ketika kita pulang habis aktivitas yang lain, terus agak rasa males muncul tuh ngerawat ikan. Jadi ikan gak diganti airnya, makannya udah mulai berantakan, air udah mulai kotor, biasanya langsung kita ganti. Ada jadwalnya, sekarang lewat dari jadwal mungkin bisa 2-3 hari. Nah itu sebenarnya yang bikin ikan kita kadang jadi sakit. Jadi perawatan yang tidak konsisten. Ada waktu-waktu kita pasti lewat dari jadwal pergantian air. Bukan teman-teman doang, saya juga. Nah ini termasuk nih. Tuh airnya ini harusnya udah diganti nih dari 2 hari lalu, tapi belum saya ganti karena kemarin saya juga pergi. Jadi insya Allah ini besok bakal saya ganti. Alhamdulillah ikannya masih pada sehat. Tapi ini sebenarnya kondisi yang tidak boleh dilakuin teman-teman ya. Karena kalau ikan udah sakit, itu lebih rentan tambah sakit kalau kita ganti air secara mendadak. Beda kondisi kalau dia dalam kondisi yang masih sehat nih, insya Allah besok dalam kondisi yang masih pada sehat saya ganti, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi, ikan sehat itu bukan kita rawat 1-2 minggu, kita senang rawatnya, habis itu kita lepas begitu aja. Nah itu yang mungkin ngebedain kita sama orang-orang yang ikannya kok rawatannya bagus, ikannya tetap cakep. Nah mungkin dia benar-benar ngerawatnya secara intens, bahkan punya orang khusus buat ngerawat ikannya. Apalagi teman-teman yang punya ikan banyak nih, waduh
Jangan sampai males ngerawat, buat ganti air, buat rajin ganti air, terus rutin kasih pakan. Bener teman-teman, kalau teman-teman udah mau ngebreed itu harus bener-bener siapin dah pokoknya mental, siapin waktu, tenaga, bahkan biaya juga buat merawatnya. Jadi tidak sesimpel itu juga teman-teman ya. Kalau teman-teman ngelihat referensi breeder-breeder yang udah lancar jualannya, terus kasih motivasi, nggak ada yang salah dengan motivasinya. Tapi ketika teman-teman belum tahu kenyataan pas lagi ngejalaninnya, nah ini yang bahaya. Makanya saya di sini spill duluan ya, masalah problem-problem yang bakal dihadapi nanti kalau teman-teman mulai ngebreed, ikannya mulai banyak. Jadi banyak faktor ya teman-teman ya. Teman-teman ikan lagi banyak nih, alhamdulillah, ternyata jualannya tidak semudah seperti yang orang-orang bilang. Nah itu juga bisa jadi penurun semangat juga teman-teman. Begitu udah mulai aduh malas banget, akhirnya ikan malah nggak kerawat, kurang kerawat pada sakit. Akhirnya harusnya ikannya bagus bisa dijual, jadi sakit malah berantakan semuanya. Hanya saya pribadi memang belum sanggup untuk ngebreed lagi sekarang. Kalau saya pribadi, saya fair-fairan aja, memang belum pengen ngebreed lagi karena ya itu tadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, teman-teman yang udah mulai atau baru mau mulai, saran saya coba rawat dulu aja ikan. Punya ikan 50 ekor, 20 ekor, coba rawatin. Ikan-ikan beli partaian yang teman-teman buat jual, coba teman-teman rawat, terus teman-teman jual. Segitu dulu bisa nggak? Karena kalau udah skalanya ngebreed, wah bener teman-teman, udah beda dah pokoknya. Karena pengeluaran jalan terus, pakan jalan terus nih ikan. Tiap hari harus dikasih makan, pergantian air rutin, terus perawatannya, biaya untuk obatnya, garamnya, semua berjalan teman-teman. Jadi sekali lagi, ikan sehat itu bukan perawatan dari 1-2 minggu doang teman-teman, tapi perawatan yang konsisten selama terus menerus ya, bukan cuma 1-2 bulan juga, bukan, tapi ya terus-terusan. Teman-teman harus intens bener-bener ngerawat ya, ganti air. Nah ini kan saya kalau dihitung-hitung dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, berarti ini saya udah hampir 5 bulan juga nih teman-teman yang ngerawat ikan. Alhamdulillah masih konsisten untuk merawat, ganti air, ngasih pakan. Sedikit-sedikit ada lewat pergantian air kayak ini nih, karena kemarin emang saya pergi. Terus ya udah, ya sisanya mah ya benar-benar dirawat dengan baik. Makanya ikannya alhamdulillah kondisinya sehat. Bahkan di Instagram banyak yang nanya spill perawatannya segala macam ya, padahal untuk perawatan ya saya sama aja, air sumur plus garam ikan. Cuma sekali lagi, nah perawatan selama kurang lebih 5 bulan ini yang kita lakuin secara konsisten. Oke, jadi ya semoga teman-teman bisa ngerti dan paham ya. Jadi ikan ini bukan dirawat selama 1-2 minggu doang, habis itu kita malas ngerawatnya, akhirnya malah sakit pada mati, bukan. Jadi terus-terusan selama teman-teman punya, pelihara, ya harus dirawat dengan baik ya teman-teman. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.